ada nggak sih tips and trik tersendiri ini? Waktu mungkin kemarin Isna mendaftar beasiswa ini ya, beasiswa BI itu kan ada kayak, oh harus kayak gini dulu nih, harus kayak gini dulu. Ada nggak sih tips and triknya? Kalau aku karena udah 2 periode ya Mbak. Yang pertama itu administrasinya sih harus benar-benar lengkap dan sesuai. Kemudian untuk wawancara itu nanti kita menyiapkan bahannya dulu Mbak. Jadi kita tuh cari terkait Bank Indonesia karena di web tuh udah banyak ya Mbak. Juga di Instagramnya di BI juga udah banyak informasi tentang kebijakan, kemudian program-program terbaru dari Bank Indonesia. Nah itu pasti bakal ditanya Mbak kalau terkait ke Bank Indonesianya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget hari ini Heti kedatangan teman-teman dari Genbi ya. Wah, ini kayaknya teman-teman yang di sana juga ada ini ya, yang banyak pengen ikut jadi Genbi, dapat beasiswa dari BI. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu teman dari Genbi dan juga ada satu narasumber lagi yang tentunya sudah berpengalaman nih, pernah menjadi panitia ketika ada penyelenggaraan pemilihan Genbi di sini. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya seputar teknisnya, prosedurnya, dan juga kita tentunya bisa tanya-tanya soal pengalaman gimana sih rasanya ikut jadi Genbi. Wah, oke, seru banget ya hari ini. Dan langsung aja kita kenalan dengan narasumber-narasumber kita. Yang pertama ada Mas Budi, boleh dikenalkan dulu? Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama saya Budi dari staf komunikasi BKA. Oke, nah Mas Budi ini pengalamannya luar biasa ya. Selain ikut mempublikasikan bagaimana prosedur penerimaan beasiswa BI ini, juga Mas Budi ini juga sudah melanglang buana ya berkenalan dengan teman-teman dari Genbi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, narasumber kita yang satu ini juga nggak kalah luar biasa. Ini adalah salah satu teman penerima beasiswa BI. Boleh dikenalkan dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Isna Usnaini. Saya adalah presiden dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wow, luar biasa cewek ya ternyata ya presiden Genbi-nya ya. Oke, dan tentunya nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana sih pengalaman-pengalaman ketika mengikuti Genbi dari mulai seleksi sampai kita dapat beasiswa BI-nya. Wah, ini pasti bakal seru banget teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa untuk di-subscribe ya, like dan juga komen, dan jangan lupa untuk di-share videonya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Kita akan langsung tanya mungkin ke Mas Budi dulu kali ya. Iya. Oke, sebenarnya beasiswa BI itu apa sih Mas Budi? Oke, jadi teman-teman, beasiswa BI itu adalah sebuah beasiswa dana pendidikan yang diberikan dari Bank Indonesia. Nah, itu kepada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, alhamdulillahnya Kak, sekarang di Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah kerjasama. Jadi kita mendapat kuota untuk pendidikan beasiswa tersebut. Oke, jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan khusus ya dari BI untuk siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMP ya khususnya. Dan ini juga nggak cuma di UMP ya sebenarnya ya, di beberapa universitas juga dikasih, dan salah satunya UMP juga mendapatkan kuotanya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan besar buat teman-teman semua yang belum dapat beasiswa, mungkin ya dari kemarin-kemarin ini bisa mendaftarkan beasiswa BI. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa BI ini ya Mas Budi, sebenarnya mahasiswa semester berapa sih yang boleh ngedaftar? Untuk mendaftar itu minimal semester 3 Mbak, atau udah 40 SKS. Oke, minimal semester 3 ya, berarti justru malah mahasiswa yang ongoing gitu ya, yang ketika kita masih kuliah teman-teman, jadi nggak harus dari mahasiswa baru gitu ya. Kalau udah kuliah. Jadi kan mungkin kadang ada teman-teman yang waktu pas masuk ke UMP itu belum dapat beasiswa, mungkin karena kurang beruntung jadinya nggak lolos seleksi beasiswa. Nah, nggak usah kecewa teman-teman, nggak usah berkecil hati. Ini ada beasiswa BI yang terbuka sangat lebar kesempatannya untuk teman-teman bisa daftar. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin masih semester 3 atau sudah memenuhi SKS-nya ya Mas Budi ya, itu bisa langsung mendaftarkan beasiswa BI ini. Oke, kalau misalkan syarat untuk mendaftar beasiswa BI itu apa aja sih? Jadi untuk syaratnya teman-teman mungkin ada yang kelamkan berkas sama itu kriteria umum. Jadi kriteria umumnya kayak tadi itu harus minimal semester 3 Kak. Semester 3 atau udah 40 SKS. Terus kita juga ada batasan IPK.
Nah, berapa IPK-nya? Minimal 3,00. Terus juga tidak boleh menerima beasiswa lain. Nah, mungkin apa sih beasiswa lain yang nggak boleh daftar BI? Contohnya nih, yang pertama itu beasiswa fakir miskin. Terus ada lagi beasiswa KIP. Terus beasiswa prestasi. Itu nggak bisa, Kak, karena itu kan udah full nih dari UMP. Nah, sedangkan kalau misal beasiswa PPA atau BPN, karena kan itu pemberiannya itu cuma 1 kali, itu bisa mendaftar, Kak. Jadi ternyata sangat luar biasa ya teman-teman, persyaratannya juga nggak terlalu sulit Ya. dan ini juga umum ya sebenarnya ya Mas Budi benar. ya. Beberapa beasiswa juga menggunakan persyaratan ini, salah satunya ada IPK minimal 3. Ternyata teman-teman di UMP ini IPK-nya udah pada di atas 3 semua, Pasti 3 semua ya, ini, banyak bagus ya. nih. Oke, dan buat teman-teman nanti tetap stay tune sampai podcast ini berakhir karena nanti kita bakal infoin pendaftaran beasiswa BI untuk yang periode sekarang, gitu ya. Oke, nah mungkin aku mau tanya-tanya ke Isna ya. Iya. Oke, kita tanya-tanya ke Isna deh. Dulu waktu Isna daftar beasiswa BI itu semester berapa? Di semester 3. Semester 3 Iya. juga? Oke, dan waktu itu seleksinya gimana sih? Mungkin boleh diceritain nggak sih kita biar berbagi pengalaman ya. Ini masih kita bahas seputar seleksinya dulu nih. Jadi dulu tuh juga karena taunya dari kakak kelas juga yang ada di Genbi, terus daftar, terus seleksi administrasi dulu, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan secara online dari video call langsung dengan petinggi dari Bank Indonesia. Kemudian setelah itu langsung pengumuman, Mbak. Dari BI-nya langsung. Oh, pengumumannya langsung dari BI ya? Iya, dari BI, terus kemudian diinfokan ke kampus. Nah, nanti dari kampus itu mengeluarkan SK. Nah, dari situ kita tahu kalau kita tuh lolos gitu. Oke, perasaan Isna waktu itu gimana nih? Kelihatannya kan kalau misalkan beasiswa BI itu pasti banyak banget ya yang mendaftar ya. Dan mungkin juga profil-profilnya itu nggak kalah-kalah bagus gitu ya dari Isna. Nah, perasaan Isna waktu itu gimana sih? Apakah pesimis atau optimis banget atau emang wah aku harus dapet nih gitu, ambis banget gitu. Biasanya ada yang anak-anak ambis gitu ya. Kalau Isna gimana? Kalau dulu tuh aku nggak nyangka, Mbak, karena saya kan backgroundnya juga bukan dari ekonomi ya. Karena setahu aku kan kalau Bank Indonesia itu kan berkaitan sama ekonomi. Jadi karena aku dari pertanian nih, awalnya tuh kayak aduh pesimis nih bakal dapet nggak ya, apalagi nggak tahu menahu tentang Bank Indonesia. Nah, ketika aku belajar di cari-cari di internet terkait Bank Indonesia, kemudian aku rangkum untuk bahan wawancara, terus alhamdulillahnya dapet dan nggak nyangka aja gitu bakalan masuk kayak gitu. Wow, ini ternyata sama juga ya. Aku juga kelihatannya kalau mau melakukan sesuatu tuh pasti ada pesimisnya gitu ya. Apalagi kalau lihat teman-temannya kayaknya, aduh ini kayaknya lebih bagus deh. Aduh ini kayaknya alah aku nggak ada apa-apanya nih gitu. Tapi ternyata kita bisa ya teman-teman. Dan ternyata banyak banget juga teman-teman dari UMP yang aktif banget di Genbi ya. Betul. Jadi teman-teman semua nggak usah insecure karena wah kayak aku dari swasta nih nggak terlalu ini. Oh jangan gitu ya teman-teman, karena ternyata teman-teman dari UMP juga banyak banget yang potensial dan nggak kalah gitu ya dengan teman-teman yang ada di universitas lain. Jadi nggak perlu insecure, nggak perlu minder, nggak perlu berkecil hati ya. Kita daftar beasiswa sama-sama gitu ya, nggak berpengaruh mau kuliah di swasta atau di negeri, semuanya itu sama aja. Jadi teman-teman buat yang masih mikir-mikir mau daftar beasiswa BI ini udah nggak usah dipikir lagi. Pokoknya asal persyaratannya sudah memenuhi, langsung aja bisa dikumpulkan berkasnya, mulai dikemas-kemas berkasnya ya, dirapikan supaya bisa langsung disetorkan untuk mendaftar beasiswa BI. Oke. Nah, jadi kalau misalkan penerima beasiswa BI ini disebutnya Genbi gitu Genbi. ya. Jadi ada organisasinya gitu, ada. Iya. Oke. Kalau misalkan di UMP ini berarti ada sendiri, terus nanti di universitas lain ada sendiri juga. Karena Genbi Purwokerto itu kan terdiri dari 3 komisariat, ada UMP, Uinsaizu, dan Unsud. Jadi masing-masing komisariat itu juga memiliki strukturnya masing-masing, Mbak. Oke, kalau kegiatan-kegiatan dari teman-teman Genbi itu apa aja biasanya? Wah, banyak sekali karena di Genbi ini kan ada 5 bidang ya, Mbak. Jadi ada bidang pendidikan, terus ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan media eksternal nih. Karena di sini kan kita sebagai frontliner dari Bank Indonesia, jadi kita tuh menyebar luaskan kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Indonesia, kemudian program-programnya juga, kemudian di Genbi juga kita ada program kerjanya sendiri, Mbak.
Oh, oke. Jadi ternyata nggak cuma sekedar menerima beasiswa aja Iya, ya, tidak. tetapi dari BI sendiri juga mengarahkan ya, Iya, ada betul. beberapa kegiatan yang memang dikhususkan untuk dilakukan oleh teman-teman dari Genbi. Betul. Dan tentunya salah satu kegiatannya adalah mempromosikan dan Iya. menyebarluaskan atau mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di BI, Iya, gitu ya. betul, Mbak. Wow, keren banget. Jadi teman-teman ternyata selain bisa menerima beasiswa, teman-teman juga bisa belajar organisasi nih. Nah, dengan ikut Genbi, semua bisa diasah ya, berarti teman-teman Betul, bisa Mbak. mungkin dari soft skillnya, dari Hard skill-nya. communication skillnya, hard skillnya juga ya, semua bisa diasah. Itu contohnya juga udah nggak usah jauh-jauh ya. Ada Mbak Isna di sini ternyata penerima beasiswa BI dan menjadi presidennya loh. Jadi keren banget. Ternyata perempuan juga bisa ya Iya, untuk memimpin bisa gitu. dong. Ini salah satu yang dipelajari mungkin leadership ya Mbak Isna ya. Betul, karena nantinya kan harapannya Genbi itu akan jadi agent of change juga sebagai future leader juga, Mbak. Oke, kalau dari Mbak Isna sendiri sebenarnya apa sih yang udah didapat selama ini menurut yang apa ya, yang mungkin menjadi perubahan nih di Mbak Isna selama ikut Genbi? Wah, banyak banget tentunya, terutama sih pengalamannya, Mbak. Karena saya itu kan berawal dari staff, kemudian yang tidak memiliki pengalaman, mungkin skillnya juga belum terasa, kemudian tiba-tiba jadi presiden, itu suatu kebanggaan tersendiri Iya. sih, Mbak. Itu kemudian walaupun dari prodi yang bukan berlatar belakang dari ekonomi, bisa menjadi apa ya, kayak bisa bina UMKM dan segala macam buat membantu perekonomian UMKM yang dibina oleh BI. Oke, jadi ternyata banyak banget ya, dan ini Mbak Isna juga sudah berpengalaman. Ternyata nggak langsung jadi presiden ya, Iya. berawal dari staff dulu Dari loh staff teman-teman, dari staff dulu, terus naik ya. Ternyata sekarang sudah menjadi leadernya nih teman-teman dari Genbi UMP ya. Iya. berarti ya. Oke, aku mau tanya deh ke Mas Budi, kalau di UMP ini selama ini berapa persen sih persentase mahasiswa-mahasiswa UMP itu bisa keterima beasiswa BI? Kalau untuk presentase, mungkin sebelum presentase mau balik lagi ke syarat pendaftaran Kak. Oke. Nih, jadi buat teman-teman kita untuk proses rekrutmennya itu ada dua Kak. Yang pertama itu mengisi link di G-Form. Oh, Nah, oke. link G-Formnya itu teman-teman bisa mengakses di beasiswa BI UMP 2023. Mungkin di sini bisa dicek ya. Nah, itu teman-teman mengisi biodatanya Kak. Nah, kalau udah mengisi biodata, terus klik lanjut. Nah, di lanjut itu ada namanya surat pernyataan keaktifan Genbi. Nah, sama surat biodata Genbi, BI maksudnya. Nah, di situ bisa di-download. Nah, terus teman-teman nanti mengumpulkan berkasnya ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni lantai 2. Nah, itu juga salah satunya ya, Kak. Ada fotokopi KTP yang pertama. Terus lagi ada fotokopi KTM. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Kak, KTM saya belum jadi gitu. Oke. Nah, gimana kalau belum jadi? Kalau belum jadi, silakan teman-teman datang ke TU masing-masing untuk meminta surat keterangan aktif kuliah. Oke. Nah, terus ada lagi motivation letter. Mungkin teman-teman banyak banget nih yang nanya, motivation letter itu apa sih? Gitu. Nah, motivation letter itu ibarat seperti kayak motivasi kalian daftar di Genbi itu seperti apa, di BI itu seperti apa, terus harapannya kalian seperti apa, dituangkan dalam tulisan Kak. Oke. Jadi kayak apa ya, kayak promosi diri Iya, ya, kayak promosi diri. Pokoknya kalian kayak nulis semua lah, detail aktivitasnya, terus harapannya apa, prestasinya apa aja di itu di motivationnya letter itu Kak. Nah, itu teman-teman bisa cari itu di Google atau ke teman-teman untuk referensi-referensinya ya. Oke, jadi ada beberapa persyaratan yang memang harus dibuat dulu ya sama Iya. teman-teman yang ada di rumah. Salah satunya adalah Motivation motivation letter. letter. Selain itu ada lagi nggak? Ada Mas lagi Budi? Kak, mungkin yang masih masih pada bingung, ada namanya tuh surat rekomendasi dari tokoh akademik maupun non akademik. Nah, tokoh akademik yaitu bisa dari akademik, bisa dari dosen, terus kaprodi gitu. Jadi teman-teman bisa minta surat rekomendasi itu yang akademik itu Kak ke dosen PA-nya atau pembimbing akademik. Oke. Atau kalau enggak bisa konsultasi ke TU masing-masing. Oke, jadi teman-teman yang belum ini ya punya persyaratan-persyaratan khusus yang seperti tadi sudah disebutkan Mas Budi, bisa segera untuk dipersiapkan. Nah, ini karena harus membuat dulu ya, ada surat rekomendasi, ada motivation letter yang tentunya nggak instan langsung jadi gitu ya. Mungkin teman-teman butuh pemikiran-pemikiran dulu nih. Kalau dulu Ista inget nggak motivation letternya isinya apa?
pengalaman-pengalaman sih lebih. Pengalaman, Iya, sama oke. cerita jati diri kita aja. Kayak oke. kita tuh kaliannya apa aja, mungkin diceritain. Terus kenapa kita tuh layak untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia ini dan pantas untuk lolos kayak gitu. Kalau motivasi letter aku kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi itu bisa menjadi salah satu contoh ya teman-teman ya. Ini boleh nanti diputar berulang-ulang ya sama teman-teman. Siapa tahu tadi persyaratannya belum jelas, aduh apa ya tadi ya? Boleh diputar lagi ya. Tadi sudah disebutkan sama Mas Budi, dan mungkin untuk contoh motivation letternya bisa dicontoh nih punya Mbak Isna ya. Mbak Isna yang sudah lolos kemarin, isinya apa aja, dan teman-teman mungkin dengan pemikirannya masing-masing ya, dan tentunya dengan portofolionya masing-masing ya, karena motivation letter juga isinya ada portofolio kita juga ya, mungkin kita pernah ikut apa gitu ya. Oke, dan ini bisa menjadi salah satu tips ya teman-teman supaya bisa lolos ke beasiswa BI. Nah kalau dari Mas Budi sendiri nih Mas, sebenarnya Mas Budi kan pernah jadi panitia juga nih. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi indikator penting buat teman-teman bisa lolos beasiswa BI, atau mungkin apa ya tipsnya deh supaya bisa lolos nih ya ke beasiswa BI? Jadi kalau ngomong-ngomong tips tuh banyak banget Kak. Mungkin yang pertama itu dari beasiswa BI ini kan nanti kan difungsikan untuk memberdayakan masyarakat juga. Nah, buat teman-teman nih kalau semisal aktif di organisasi itu silakan bergabung. Nah, contohnya teman-teman ikut BEM, terus HMPS, IMM, silakan gabung. Nah, barangkali ada yang nggak ikut organisasi tersebut. Contohnya organisasi luar, contohnya Kak aku nggak daftar ini di BEM, di UMP, tapi saya daftar di organisasi lain, contohnya di Karang Taruna atau apa, silakan mendaftar. Nah, itu salah satu indikator juga Kak, selain nilai juga kan, dan masih banyak lagi. Terus juga ini Kak, persyaratannya itu dipahami. Jadi kan kalau mahasiswa kan ini apa ya, belum membaca. Oh ya, budaya membacanya kurang memang ya. Kan nanti kan ada namanya biodata tuh, biodata BI itu bermaterai Kak, wajib Kak. Materinya itu 10.000. Terus sama keaktifan di Genbi ya Kak, nanti juga bermaterai 10.000. Lah, kemarin untuk proses seleksi kemarin tuh banyak yang ada yang nggak ditandatanganin, terus ada yang tanda tangannya salah Kak. Jadi apa ya, ada di dalam materai semua itu tanda tangan. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti lebih dibaca dulu panduannya seperti apa, nanti rulesnya seperti apa. Dan juga ini Kak, untuk beasiswa Bank Indonesia ini kan nggak semua jurusan nih, nggak semua jurusan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Untuk yang bisa mendaftar antara lain ada dari teknik informatika yang pertama. Teknik informatika. Teknik informatika, terus ada lagi dari akuntansi S1. Akuntansi S1. Terus ada lagi dari manajemen S1. Manajemen S1. Agribisnis, terus agroteknologi, terus hukum ekonomi syariah. Jadi nggak semua itu bisa mendaftar Kak. Jadi kemarin tuh ada yang mungkin nggak baca panduannya atau seperti apa. Ada nih dari prodi lain itu tetap daftar. Jadi ngotot ya. Ikhtiar sih boleh Kak. Ngotot, tapi tetap harus dibaca ya teman-teman. Tetap dibaca persyaratannya semua. Dan ada ini Kak, wajib follow kemahasiswaan UMP dan subscribe. Ya, tentunya ya teman-teman, karena semua informasi nanti bersumber di kemahasiswaan UMP. Iya, jadi seputar beasiswa tentunya ya Mas Budi nanti akan kita share di sosial media kita di kemahasiswaan UMP, baik di Instagram maupun di YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa langsung di follow dan di subscribe juga ya, supaya nanti informasinya bisa menyebar ke teman-teman mungkin yang mau daftar gitu. Dan tadi juga perlu dicatat ya teman-teman, teman-teman harus mulai budaya membacanya ditingkatkan lagi ya, supaya nggak ada yang salah-salah lagi. Gimana cara tanda tangan di atas materai, kemudian cara ngurus administrasi yang baik gitu ya, mungkin yang harus ditandatangani mana, yang belum ditandatangani mana, itu harus benar-benar diperhatikan dan diteliti lagi teman-teman. Jangan sampai cuma karena masalah administrasi teman-teman jadi terkat atau nggak lolos nih ke beasiswa BI, kan sayang banget ya. Apalagi ikut beasiswa BI ini pengalamannya nanti bakal sangat luar biasa sekali. Dan ya kapan lagi gitu ya, beasiswa dari BI loh, ini nggak main-main ya, dari Bank Indonesia. Dan buat teman-teman yang pengen kayak Mbak Isna tentunya nih, mungkin aktif di Genbi, jadi staff dulu, terus bisa nanti mungkin jadi leader juga kayak Mbak Isna, jadi presidennya. Itu teman-teman juga harus penuh dengan perjuangan dulu. Oke, Mas Budi, tadi kan sudah kita bahas nih ya seputar bagaimana tips and trick
menurut Lolos. Mas Budi nih sebagai yang pernah jadi panitia nih ngurusin administrasi teman-teman yang mendaftar beasiswa BI. Kalau dari Isna sendiri ada nggak sih tips and trick tersendiri ini waktu mungkin kemarin Isna mendaftar beasiswa ini ya, beasiswa BI itu kan ada kayak harus kayak gini dulu nih, harus kayak gini dulu. Ada nggak sih tips and tricknya? Kalau aku karena udah 2 periode ya Mbak. Yang pertama itu administrasinya sih harus benar-benar lengkap dan sesuai. Kemudian untuk wawancara itu nanti kita menyiapkan bahannya dulu Mbak. Jadi kita tuh cari terkait Bank Indonesia karena di web tuh udah banyak ya Mbak. Juga di Instagramnya di BI juga udah banyak informasi tentang kebijakan, kemudian program-program terbaru dari Bank Indonesia. Nah itu pasti bakal ditanya Mbak kalau terkait ke Bank Indonesianya. Terus kemudian tidak hanya Bank Indonesia, kita juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman apa saja sih yang sudah kita ikuti gitu Mbak. Jadi dari para petinggi Bank Indonesia juga perlu diyakinkan kalau ibaratnya kenapa kita harus meloloskan kalian kayak gitu. Jadi banyak banget yang perlu diceritakan kayak gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman, keikutsertaan kita dalam kegiatan di kampus maupun di luar kampus kayak gitu. Oke, kalau dari Isna sendiri mungkin buat gambaran teman-teman ya, kemarin portofolionya sebanyak apa sih? Mungkin boleh sedikit-sedikit di-spill ya, mungkin pernah aktif apa gitu ya. Bisa mungkin jadi gambar, aku aktif juga nih di kayak gini, mungkin aku bisa nih buat daftar beasiswa BI. Boleh deh. Sebenarnya berawal dari Genbi, portofolioku tuh makin bagus Mbak. Jadi dari karena berawal dari staff itu kan mengikuti banyak banget program kerja, jadi itu bisa dimasukkan di CV. Terus kemudian mungkin sebelumnya dari kegiatan-kegiatan kayak organisasi di kampus, kemudian organisasi di luar kampus kayak Karang Taruna atau kegiatan-kegiatan mengikuti kepanitiaan dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya kalau udah masuk di Genbi tuh otomatis CV-nya bagus sih harusnya. Karena karena ini biasanya juga sudah 2 periode Iya, ternyata 2 ya periode. ikut beasiswa BI. Jadi ternyata setelah ikut pertama kali portofolionya jadi makin bagus. Jadi ketika ikut periode yang kedua ini portofolionya udah keren banget teman-teman. Jadi ini juga salah satu kesempatan buat teman-teman yang pengen memperbaiki portofolionya. Mungkin ini kayaknya aku kalau nulis CV tuh ya sedikit doang ya, cuma setengah halaman gitu, pengennya sampai 3 lembar gitu ya. Boleh ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman supaya bisa mendaftar beasiswa BI. Kalau dari Isna sendiri ini kan aktif di organisasinya ya, selaku presidennya nih pastinya. Kalau harapan untuk Isna ke depannya supaya teman-teman mungkin yang nanti akan menjadi generasi baru ya dari Genbi ini supaya aktif gitu, harapannya apa? Kalau dari aku sih ketika kita jadi Genbi itu kan kita tidak hanya menerima beasiswanya saja. Jadi harapan aku tuh ketika kita sudah menerima uang, kita tuh harus kontribusinya tuh nyata gitu di BI. Karena banyak banget event dari BI yang bakal berpengaruh juga buat pengalaman-pengalaman, karena dari BI itu kan biasanya langsung berkenaan langsung Mbak, langsung terjun ke masyarakat, terus kemudian ke anak-anak juga kayak gitu Mbak. Jadi harapannya kontribusinya sih. Ini jadi teman-teman besok yang sudah menerima beasiswa BI jangan langsung setelah terima uangnya menghilang gitu ya. Kontribusinya mana nih? Kontribusinya. Juga ada controllingnya ya. Jadi terlihat nih mana yang aktif mana yang enggak. Jadi nanti tuh jadi kita tuh ada triwulan gitu Mbak, jadi ada evaluasi. Nah kita tuh sistemnya poin Mbak, kalau misalnya dalam 3 bulan ini poinnya tuh tidak memenuhi, itu otomatis bakalan di-cut gitu. Tuh jahat ya teman-teman. Tapi ini tentunya positif ya buat teman-teman semua supaya tetap berkontribusi nih, jangan cuma nerima beasiswanya aja, setelah nerima beasiswa sudah menghilang. Jadi tetap harus ada kontribusinya yang nyata selain untuk Genbi-nya sendiri, untuk organisasinya sendiri, buat BI tentunya dan juga tentunya untuk masyarakat. Gitu ya. Kalau dari Mas Budi sendiri nih harapannya buat teman-teman yang nanti mau mendaftar Genbi gimana? Harapannya tuh buat teman-teman tuh jangan takut Kak. Silakan mendaftar jika kalian itu prodinya ada yang di persyaratan, silakan mendaftar, nggak usah takut, nggak usah minder, silakan aja mendaftar.
isi aja. Misal kalian punya portfolio nih, ikut seminar atau apa, sertifikat magang, prestasi kejuaraan atau apa, baik tingkat kabupaten, provinsi, silakan mendaftar Kak. Tetap mendaftar aja, terus jangan lupa berdoa juga. Oke. Nah, juga ini Kak, kalau misal keterima di Genbi itu mungkin aku punya temen nih Kak, namanya itu Mas Husni, itu tuh mungkin dari ketua Genbi kemarin ya. Iya. Nah, itu kinerjanya bagus. Nah, alhamdulillah berkesempatan magang di BI Purwokerto. Wow. Keren sekali kan? Ternyata itu bisa menjadi salah satu link juga ya, Iya. supaya privilege ya kita bisa ternyata bisa berkesempatan buat Dan magang. di Genbi juga ada pelatihannya ya Kak? Iya, banyak banget. Jadi teman-teman tuh gak usah minder, gak usah ragu, silakan daftar. Nah, kalau teman-teman belum tahu atau gimana terkait teknisnya, silahkan datang ke BKA lantai 2. Kita bisa sharing-sharing. Oke, jadi nanti untuk informasi lebih lanjut seputar pendaftaran beasiswa BI, teman-teman bisa langsung datang aja ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni ya teman-teman. Dan mungkin ini yang terakhir deh ya, kita tanya kesan dan pesannya dari Isna selama sudah 2 periode ini mengikuti Genbi dan sampai sekarang sudah terpilih menjadi Presiden Genbi. Untuk kesan pesannya sangat senang ya Mbak. Senang banget ya. Karena dari kegiatan program kerja itu banyak banget membuat apa ya, kayak bikin hal baru yang belum aku tahu. Itu banyaknya di Genbi ketika mengikuti program kerja. Kemudian mungkin karena di sini karena saya benar-benar baru menjadi presiden, itu sebagai pengalaman yang luar biasa sih Mbak. Oke, terus ada lagi mungkin? Enggak? Cukup sih Mbak. Oke, gitu aja. jadi luar biasa ya teman-teman, tentunya nggak lepas dari pengalaman yang sangat luar biasa. Ketika mendapatkan beasiswa BI, kita nggak cuma mendapatkan beasiswa aja, tapi ternyata juga bisa belajar organisasi teman-teman. Nah seperti Mbak Isna ini yang sudah merangkak ya dari staff dulu, terus sampai sekarang sudah menjabat menjadi seorang presiden Genbi, ini juga sangat luar biasa dan tentunya nanti akan banyak banget privilege yang didapatkan ketika teman-teman aktif berkontribusi dengan beasiswa BI ini ya. Oke, dan buat teman-teman semua yang informasinya belum jelas, teman-teman bisa langsung tonton aja video kita ini, podcast kita ini, bisa diputar berulang kali ya. Buat yang persyaratannya belum jelas, teman-teman juga bisa langsung menghubungi Kemahasiswaan UMP melalui Instagramnya. Kita juga sudah ada ya Mas Budi ya, publikasinya ada ya. Ada juga, ada Mas Kiki ini di bawah dan admin BKA juga ada nih di bawah, bisa di share nomornya ya. Jadi teman-teman kita semua terbuka untuk teman-teman semua untuk sharing bagaimana teman-teman mempersiapkan untuk mendaftarkan beasiswa BI ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari kita hari ini ya. Cukup mengesankan dan cukup padat ya apa yang kita dapatkan hari ini, dari mulai persyaratan sampai gimana sih organisasi di Genbi ini. Nah kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Budi dan juga Mbak Isna. Tentunya kita pamit undur diri. Thank you banget teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di kemahasiswaan_UMP. Jangan lupa juga follow sosial media Genbi ya. Ya, Genbi Purwokerto dan Bank Indonesia Purwokerto. Oke, jangan lupa juga ya di follow Genbi Purwokerto dan juga Bank Indonesia. Oke, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kita dan juga untuk like, comment, dan share video ini supaya teman-teman yang lainnya bisa ikut menonton dan terbagi informasinya ke teman-teman semua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.